Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai matkul komputer dan masyarakat, sini saya dapat tugas membuat video tutorial tentang komputer di bidang politik. Sini kita mengenal komputer, peranan teknologi informasi dalam politik. Politik adalah kegiatan pengambilan keputusan kolektif untuk kepentingan bersama, ditinjau dari makhluk sosial. Jelaslah bahwa politik merupakan kebutuhan bagi setiap manusia, dari sebuah keluarga kecil, keanggotaan kelas, hingga negara adalah sebuah kegiatan politik. Politik memerlukan keterampilan berkomunikasi agar tujuan utama dari hal yang sudah diterapkan bersama dapat tercapai. Kegiatan komunikasi yang konvensional tidak gampang dan tidak efisien untuk dilakukan, apalagi jika kegiatan politik itu adalah sebuah negara yang mengurus ratusan juta penduduk dan harus disampaikan dengan cermat. Dari sinilah teknologi informasi digunakan untuk membantu menyatukan kegiatan politik. Dan untuk mencapai tujuan, maka kegiatan politik memerlukan interaksi. Interaksi utama sebagai manusia modern adalah komunikasi. Dengan adanya teknologi informasi, maka kegiatan komunikasi akan lebih mudah, cepat, dan efisien. Hal ini tentu akan memberi kontribusi besar bagi kegiatan politik. Adapun fasilitas teknologi informasi yang digunakan dalam kegiatan politik di negara maju adalah sebagai berikut. Yang pertama ada email, yang kedua portal pemerintah, yang ketiga blogging, yang keempat video streaming. Untuk yang pertama, email adalah surat elektronik yang dikirimkan menggunakan jaringan antar komputer. Untuk negara yang sudah siap dengan e-government, kegiatan surat menyurat sudah diefisienkan semaksimal mungkin menggunakan media elektronik. Yang kedua ada portal pemerintah. Portal pemerintah adalah sebuah website khusus yang menyediakan tempat bagi divisi-divisi pemerintahan agar dapat diakses. Portal ini menyediakan tempat khusus bagi warga yang ingin mengetahui perkembangan dari kegiatan pemerintah. Portal ini juga memberikan tempat agar warga dapat berinteraksi dengan pejabat dan pelayanan masyarakat secara langsung. Yang ketiga ada blogging. Blogging adalah kegiatan menulis informasi, baik berita maupun artikel, dan diletakkan di halaman yang dapat diakses. Bagi negara yang sudah menerapkan maka kegiatan blogging adalah sebuah hal yang wajib dilaksanakan agar masyarakat dapat mengetahui kegiatan apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah. Yang keempat, video streaming. Video streaming adalah fasilitas penaruhan video untuk dapat diakses. Kegiatan video streaming tersendiri dapat dilaksanakan secara off-air, yaitu direkam terlebih dahulu kemudian diunggah, atau secara on-air, yaitu saat itu juga objek yang di-stream diakses. Kegiatan politik yang menggunakan teknologi informasi memiliki keuntungan yang sangat besar. Yang pertama dalam demokrasi, yang kedua dampak ramah lingkungan, yang ketiga cepat, efisien, dan ramah, yang keempat politik internasional. Dari dampak yang pertama, dalam demokrasi, salah satu tujuan utama dalam penggunaan politik dibantu dengan teknologi informasi adalah adanya peranan besar masyarakat dalam mengembangkan pemerintah.
Yang kedua, dampak ramah lingkungan. Dengan menggunakan teknologi informasi, berarti informasi yang disampaikan kebanyakan menggunakan media digital. Surat-menyurat yang mungkin pada awalnya dapat bertumpuk-tumpuk, kini cukup dengan menggunakan email sudah dapat dilaksanakan. Yang ketiga, cepat, efisien, dan nyaman. Kegiatan komunikasi untuk keperluan politik dengan menggunakan teknologi informasi menyebabkan sampainya berita lebih cepat, dilakukan secara efisien dan nyaman. Contohnya, jika ada masyarakat yang ingin mengajukan pendapatnya ke wakil rakyat, maka cukup dengan menggunakan email surat dapat sampai dengan segera. Dan yang keempat, politik internasional. Di bidang politik internasional juga terdapat kecenderungan tumbuh berkembangnya regionalisme. Kemajuan di bidang teknologi komunikasi telah menghasilkan kesadaran regionalisme. Dari dampak baik tersebut, penggunaan teknologi informasi politik memberikan benefit yang sangat banyak, namun tetap ada dampak negatifnya. Yang pertama dalam segi biaya, yang kedua jangkauan akses, yang ketiga transparansi, yang keempat privasi. Yang pertama, walaupun politik yang menggunakan informasi dan teknologi dapat melakukan pengeluaran yang lebih sedikit daripada konvensional, namun sebelumnya untuk membuat infrastruktur dan teknisinya akan memiliki biaya yang sangat mahal. Jangkauan akses harus dilakui, tidak semua orang melek terhadap teknologi. Bagi warga yang berada jauh di pedalaman akan susah untuk mengakses website, blog, atau video streaming tentang politik Indonesia. Transparansi. Pada beberapa negara maju, banyak yang meragukan berita-berita negara yang diterbitkan oleh negara sendiri. Alasannya, karena yang menulis berita itu adalah negara dan penerbitannya adalah negara. Kecurigaan akan modifikasi berita dapat terjadi. Yang keempat, privasi. Sebuah badan politik seperti negara memerlukan tanggapan dari warganya. Jika negara terus meminta informasi, maka privasi dari seorang semakin sulit untuk dijaga. Dalam buatan kegiatan politik, menggunakan teknologi informasi menjadi nyaman, maka dampak negatif yang ada harus sebisa mungkin diminimalisir. Adapun solusi yang dapat dirujuk dan dikembangkan sebagai berikut. Yang pertama, masyarakat diajarkan fungsi dan manfaat teknologi informasi. Perkembangannya yang semakin pesat akan harus selalu dikejar masyarakat agar dalam kegiatan politik dan teknologi informasi masyarakat dapat mengikuti. Tanpa adanya pemahaman akan teknologi informasi, maka kegiatan e-government sendiri tidak akan berjalan. Yang kedua, kegiatan negara sendiri mungkin menunjukkan transparansi kepada masyarakat. Masyarakat yang dapat melihat kegiatan negara, maka dapat menjadi semakin kritis dan memberikan solusi tepat guna. Kegiatan yang ditutup-tutupi oleh negara hanya akan memberikan rasa tidak percaya dari masyarakat. Yang terakhir, masyarakat diberikan pemahaman menyeluruh tentang etika dalam teknologi agar dapat membentengi dari dalam penyalahgunaan privasi baik itu dari orang lain maupun negara. Dengan demikian, data-data yang disalurkan adalah data yang memang dibutuhkan untuk pengembangan negara dan bukan data pribadi yang tidak berhak untuk disebarkan. Mungkin itu saja yang saya sampaikan dari materi teknologi informasi di bidang politik.
Saya ucapkan terima kasih.